Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, malam, Pak. Iya, oke. Halo, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Malam nih. Ini satu lagi nggak mungkin nih, saldonya mana nih? Oke, kamu duluan aja. Ya, Aura. Iya. Pak, maaf ya, Pak. Tadi pagi saya nggak jadi ke kampus, Pak. Kamu janji gimana sih? Kamu minta bimbingan Kamis kan? Iya, Pak. Tadi saya Mungkin udah siap, tapi meetingnya nggak selesai-selesai. Saya... besok ini usaha aja bimbing pagi, malam aja lah. Kalau sudah nunggu, Iya, Pak. Maaf ya, Pak. sekali pagi lagi. Selamanya aja nggak usah, malam aja. Ya, Iya, iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, saya izin share screen ya, Pak. Pak, sudah terlihat, Pak? di zoom lagi, di zoom lagi. Ya. Nggak bisa kamu fullkan itu tampilan layarnya, full screen. Oh, ini udah full, Pak, kalau di saya, Pak. Kan full screen-nya nggak ada kata-kata di atas itu loh. Oh, sebentar, Pak. Views dari Words itu di full screen kan? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Saya ulang, Pak. Mungkin sinyalnya. Kok diulang? Ngapain diulang? Words itu kamu full screen kan ada views-nya, tidak views-nya kan ada full screen tuh. Kok Ini. diulang sih? View itu buka view itu ada full screen tuh. Bentar, Pak. Di sini aku tutup ini saya, Pak. View. Ini yang ada di atas sudah ada file, ada home, ada insert, ada Mm. draw, ada design, ada ya view mana tuh?
Ini Pak, view. Ini Bukan, udah 100 Pak. saya juga bisa sini. Kalau masih nggak hilang. Bukan bukan itu, bukan 100 itu, full screen, full screen, full screen. Aduh, kamu anak muda masa nggak ngerti? Ini udah di saya sih udah 100 Pak ini Pak. Bukan 100% full screennya. Oh, setahu saya Kamu itu tuh yang gimana PowerPoint sih? Pak, Aduh, yang bisa full screen. anak muda kok eh, komputernya kok kacau itu ya. Bukan itu yang kamu ganggu, yang ada yang, aduh, mana sih? Ini gini Pak. Bukan itu full screen itu artinya apa? Yang itu nggak kelihatan lagi, yang file itu nggak, yang data itu nggak kelihatan lagi itu. Untuk full screen, ngerti nggak? Iya, tapi itu bukannya di PowerPoint ya Pak? Ini soal di Word. Astagfirullahaladzim, di Word juga ada. Oh Kamu iya, gimana iya, sih? Kerja tuh nggak? Pernah kerja nggak? iya Pak, maaf Pak. Masa itu aja nggak bisa? Hmm, Di full screen kan? sebentar ya Pak. Ini view udah sih Pak ya. Ini kalau saya gini Pak. Nah itu kan bisa tuh. Kamu nggak ngerti komputer, nggak ngerti. Em, Berarti dia itu ya. iya Pak, iya Pak. Full screen itu tidak hanya di PDF ada full screen, PowerPoint ada full screen, semua ada full screen ya. Iya Pak. Berapa? Ah, muncul lagi tuh. Ya, udah Pak. Udah. Udah sampai di Oke. mana kemarin tuh? Ini Pak, yang bagian Ya, uraian Pak, uraian ya hasil terus. penelitian. Jadi untuk bab uraian hasil penelitian Pak 48.1 pengaruh risiko kredit terhadap RO perbankan di sini hasilnya negatif, tidak nilai signifikasi tidak signifikan. Alasannya mendasar tidak peroleh pengaruh signifikansi dikarenakan adalah Apa penurunan yang halo. Ini ya kalau Pak. kalau analisis hasil itu Mm-mm. tidak ada lagi angka statistik muncul. Yang kasih itu waktu saya interpretasi hasil. Waktu Mm-mm. komunikasi regresi ada angka misal eh, apa sekian sekian. Kalau di ini nggak ada lagi kata-kata kata seperti misalnya nilai signifikan 0,264, NPL 0,6. Itu Mm-mm. berarti itu ya. Mm-mm. Ya Pak. Nggak boleh itu bahasanya bahasa bahasa umum, bahasa dibaca orang umum tuh Oh ya. ya. Berarti udah tidak ada angka ya Pak ya? Kamu angka udah ada di interpretasi hasil regresi udah ada kan? Ada Pak. Udah ngapain Mm-mm. ulang lagi sini? Oh ya, ya udah Jadi berarti nanti saya jadi take out ada aja Pak. kalimat-kalimat kualitatif aja. Mm-mm. Ya, nanti saya take out aja Kualitatifnya Pak. ya. Mm-mm. Di sini penjelasannya, sebentar ya Pak. Coba Di sini, sekarang standar lah nanti lupa lagi itu. iya, ini Pokok apa ya? biar pokok kamu rubah lah itu, ada kata itu hilang semua tuh. Iya, Kualitatif aja. iya, Coba aku oke. bikin kualitatif deh. Contoh, mungkin cuma aku bikin kualitatif. Iya, saya tandain dulu kali ya Pak ya. Apa rubah sekarang Pak? Apa gimana? Yang ini apa ya berarti ya? Terus. Ini Pak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Afsar et al. Sebagai penelitian terdahulu di mana bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian kredit debitur. Oleh karena itu, kenaikan MPL di sini tidak mengakibatkan penurunan ROA karena nilai penyisian penghapusan aktiva produktif PPAP masih dapat menutupi kredit bermasalah. Semakin kecil MPL, semakin kecil Hmm. pula risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Kemungkinan lain di sisi profit maka masih akan tumbuh walaupun dengan adanya kredit permasalahan terjadi kemungkinan karena bank masih dapat profit yang tidak hanya dari bunga tetapi juga dari pendapatan berbasis komisi atau fee based income. Dikarenakan saat ini semakin banyak nasabah yang memudahkan dalam transaksi dan investasi. Sehingga eh, rasio kredit ini tidak terlalu berpengaruh terhadap menurunnya return on asset. Ini nanti saya take out lagi apa ya yang ada angkanya. Lalu untuk pengaruh kecukupan modal terhadap ROA terhadap perbankan Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2022, em, alasan mendasar bahwa tidak berpengaruh signifikansi terhadap ROA itu dikarenakan setiap kenaikan K tidak diikuti dengan kenaikan ROA, maka manajemen bank dalam hal ini khususnya harus meningkatkan ROA yang diharapkan yang bertujuan untuk Itu apa yang pertama itu coba sebelumnya. Yang pertama sebelum ini. resiko kredit, Pak. Ya, 481. Ya, Ini 81 Pak, betul. belum ada.
Kok 481 kamu goyang lagi ke bawah? Eh, Ini 482 Pak, yang baru. 481 kan dia. 481 Oh, sama 481 ini Pak. 1. Ini Pak. Kalau saya mau baca dulu. Udah. Udah. Oke. Saya Turun, terus turun. scroll, ya, scroll ke bawah ya Pak. Ini Pak. Jangan digoyang dulu 481. Weh. Iya, Hei, iya Pak. Pak, kok digoyang lagi 481. Nah, udah. Jangan digoyang lagi. Udah, jangan digoyang lagi tuh. Udah. Mm-mm. Coba baca dulu tuh. Jangan goyang lagi tuh. Kalau saya goyang, goyang aja ya. Nah, hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan hubungannya positif, negatif, tidak signifikan siapa? Ini Pak, Siapa? yang Yang tidak signifikan yang Anindya ini Pak yang saya kuningin, highlight kuning. yang hubunganmu positif atau negatif? Kalau hipotesis saya negatif. Hasilnya? Hasilnya negatif tapi tidak signifikan Pak. Oh, tidak signifikan ya. Berarti Mm-mm. kalau tidak signifikan, jangan sebutkan negatifnya. Oh ya, Tidak signifikan aja. ya. Nah, Mm-mm. sekarang penelitian sebelumnya yang mengatakan tidak signifikan siapa? Ini Pak Yang mengatakan Anin, signifikan siapa? ini yang Kansa. Tidak mengatakan signifikan. tidak signifikan Anindiansyah Cuma satu sama aja. Ini Afsari sudah Pak. penelitian kamu sebelumnya ada. Penelitian sebelumnya ada. Ada Pak ini Pak Anindiansyah Cuma sama satu ini aja. Afsari. Cuma satu ini Ini aja. Pak ada Hah? dua yang atas nih Pak. Afsari Mana? et al nih Pak paling atas. Oh, Sebenarnya itu. ada banyak sih Pak, cuman saya kutipnya baru dua ini. Kalau banyak sebutkan sebanyaknya itu. Sebutkan aja. Oh, ya, ya udah. Mm-mm. Cara menyebutkannya jangan satu satu peneliti satu kalimat nggak usah digabung Mm, dalam kurung digabung aja bisa penelitian sanu gitu. mm. Ya. Ya, Itu baik. itu sebutkan kamu kutip kan tujuan ngutip itu untuk tujuan ngutip penelitian sebelumnya untuk referensi lagi sebagai dasar acuan untuk menalisis hasil kan. Iya Pak. Nah, sebutkannya semua kan. Mm-mm. Nah, kemudian yang signifikan siapa? Yang signifikan ini Pak Mana? tidak sejalan dengan hipotesis ini, makanya Ya, Esther siapa? Novelina, Jumaira, Rembet, dan Dewi Bajel nih Pak ada tiga. Ada tiga. Mm-mm. Cuma tiga ini di penelitian sebelumnya cuma tiga ini. Iya Pak. Nggak ada lagi yang lain. Hmm, ada sih Pak jurnalnya, cuma saya masukinnya cuma Ya, tiga. sebutkan aja, sebutkan aja. Iya, ya. Udah yang yang ini tidak signifikan ini signifikan nih. Iya Pak, yang menurut hipotesis saya itu. Signifikannya apa? Signifikannya positif. Apa signifikannya negatif. Enggak, Negatif. hipotesismu apa? Hipotesisnya apa? Positif, Resiko negatif. kredit negatif Pak. Negatif. Ini negatif nih signifikannya. Ya, mm-mm. Ada nggak signifikan positif? Signifikan positif Di penelitian kamu ada nggak? Penelitian kamu ada nggak? di penelitian Penelitian aku sebelumnya tuh. Penelitian sebelumnya ada nggak? ini Pak yang ini Anindiansyah. Apa tuh signifikan apa tuh? Dia tidak Positif. signifikan positif. Kalau tidak signifikan nggak ada istilah positif ya. Tidak signifikan aja. Oh ya, baik Pak. Saya Tidak tanya signifikan Pak, signifikan ini positif. hasilnya Pak. Saya tanya signifikan positif ada nggak? Kenapa Pak? Maaf Pak. Astagfirullah. Yang Eh, signifikan positif siapa? signifikan positif belum saya cari lagi Pak. Nggak di penelitian kamu sebelumnya tuh, penelitian sebelumnya ada nggak? Eh, Oh, cari signi- lagi, cari semuanya. signifikan positif belum nemu Pak. Di sini saya nemunya yang negatif Ya, enggak di signifikan penelitian sama yang sebelum tidak signifikan. di penelitian sebelum yang kamu kutip itu ada nggak signifikan positif? Tadi pertanyaan Nggak sih, ada Pak. oh, bilang aja nggak ada. Iya Pak, nggak Nggak, ada. ya, Iya. gitu. Mm-mm. Ke bawah terus ke bawah pelan-pelan, ke bawah pelan-pelan, ke bawah pelan-pelan. Itu ke bawah. Ini kemungkinan sila profit bank masih akan tetap tumbuh walaupun dengan adanya kredit bermasalah. Itu kamu ke NPL-mu eh, nggak signifikan terhadap kinerja. Kamu independennya kinerja. ROA Pak, return on Doang. asset. Oh. Iya. Artinya masih tetap tumbuh walaupun dengan adanya kredit bermasalah. Jadi kamu hati-hati tuh. Kalau bank itu, kalau
Memang berapa persen sih yang fee base berapa persen sih? Kan sedikit kecil mah. Masa nggak ada fee base? Iya, Pak. Masa nggak fee base? Fee base itu berapa hasil? Kita mau dites dari kredit, bukan di fee base. Coba kamu hitung fee base bank itu berapa? Rata-rata berapa fee base-nya? Berapa persen dari total revenue? Fee base. Coba cari lihat di laba ruginya. Iya, Pak. Mm-mm. Jangan jangan ini nggak tetap tumbuh karena fee base nggak yakin se fee base itu betul-betul kecil hasilnya. Kecil lah, Pak. Oh. Kecil banget. Berarti saya harus cari Enggak, alasan enggak. Iya, lain jelas lagi ya, lain. Pak? Jadi nggak ada alasan Mm. kalau fee base itu kamu jangan kalau orang bank tuh common sense aja kan. Waktu usaha di bank juga gitu, usaha di bank pemerintah lu hebat banget fee base tuh. Setelah laporan keuangan nggak ada apa-apanya. Iya, Pak. Jadi Nanti mereka saya, tuh berbicara bukan berdasarkan fakta data gitu. Mana besar, kecil banget tuh. Ya. Yang iya, utama tuh kepada bank dari kredit, bukan dari kredit diberikan. Fee base kecil, derivatif juga kecil, off balance juga kecil. Off balance malah nggak ada apa-apa sama sekali itu. Kalau bisa membuktikan bahwa fee base itu, jadi harusnya kalau mengatakan ini, kamu harus mm-mm. mengatakan berdasarkan rata-rata fee base perbankan Indonesia itu 20% dari revenue, nggak apa-apa lah ya. Oh, berarti saya mungkin saya cari juga itu ya, Pak ya. Cari dia faktanya, bisa membuktikan nggak bahwa fee base itu betul-betul memberikan kontribusi bagi revenue. Berarti saya tulis di sini ya, Pak, nggak apa-apa ya, Pak ya. Ya, Saya, caranya apa? Kamu lihat ditambahkan berapa bukti pertumbuhan pendukung fee ya, Pak ya. base? Apakah pertumbuhan fee base itu pertama presentasi fee base? Yang kedua, Mm-mm. pertumbuhan fee base itu lebih besar pada pertumbuhan bunga dari kredit. Bisa nggak bukti? Ya ada dua tuh mau cek tuh. Iya, Pak. Pertama, fee base itu persentase dari revenue berapa persen. Yang kedua, Mm-mm. pertumbuhan fee base siapa Mm-mm. persen pertumbuhannya. Siap. Apakah Menulis tiap pertumbuhannya tahun. lebih besar pada pertumbuhan kredit? Dan jumlahnya apakah lebih besar apa nggak pada kredit? Berapa Dari persen kredit. persentase fee base dari kredit berapa persen? Iya, Si fee base dari kredit berapa persen? iya. Baik, Pak. Kalau persentase kecil ya sama itu kenaikan kenaikan apa? Jadi pada saat eh, NPL itu naik, ada nggak ke pertumbuhan fee base itu sangat apa signifikan naiknya besar. Kalau nggak ada bukan karena fee base tuh. Ya mungkin karena fee base. Mungkin eh, porsi NPL-nya kecil ya. NPL kecil sehingga nggak berdampak pada total pendapatan kredit ya. Mm-mm. NPL berapa persen sih? Berapa persen NPL bang rata-rata? Mm. Kamu lihat Hmm. datamu ada tuh datamu Iya, Kak. statistikmu kok nggak tahu sih? Ada, Pak, di latar belakang satu. Nih saya scroll nggak apa-apa, Bukan Pak. latar belakang satu, di sekitar statistikmu kan ada X-min NPL itu kan ada tuh. Gimana sih? Ini, Pak. NPL mana? Ini, Pak, 0, Mana? di ini, Pak. NPL Berapa rata-rata NPL? 1,8, Pak. 1,8% cuman. Maka nggak Hmm. begitu ngaruh ke pendapatan. Hmm. Kalau itu berapa sih? Kalau 1,8% kan dari Iya, 100%, kalau pendapatan 100%, dia 1,8 iya. dari total kredit. Mm-mm. Kredit yang menghitung bunga berapa? Berapa pokok yang bunga? 1,8, 98,2% loh. Pokok masih bunga itu. Mm-mm. Ya nggak ngaruh lah. Kalau kecil MPL-nya 30%. Baru. Baru ngaruh Iya, Pak. ke pendapatan, ke profit. Itu 8% Iya, Pak. nggak ngaruh ke profit. Kecil banget. Mm-mm. Berarti saya pakai Lu- bukti bukti pendukung itu aja ya, Pak, yang tadi ya. Ya penjelasan kamu harus pada fakta. Iya, baik, Pak. Nggak pengaruh karena itu kasih tahu aja posisi RPL itu kecil 1,8 cuman. Mm-mm. Vibes mana ada, apalagi Vibes ya, Vibes. Mm-mm. Minimum Coba kamu hitung Vibes berapa persen dari total pendapatan bunga. Hitung berapa Vibes. Coba hitung di luar ini. Iya, Pak. Nanti saya cari Jadi tahu dulu, Pak, jadi PBS-nya. nggak bisa kamu mengira-ngira hasil kira-kira oh gini-gini nggak bisa harus buktinya ada harus ada buktinya. Mm-mm. Oke ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi cari cara lain. Jadi penyebabnya gara itu gara
NPL itu kecil 1,8%, cuman Iya, nggak 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 jadi nggak jadi nggak bisa jadi kambing hitam lah NPL tuh. Ya, iya, kecuali zaman saya dulu NPL tuh 30%, 40% NPL-nya. Zaman saya dulu, ngerti nggak? iya Pak. Terus sekarang mah NPL nggak ada apa-apa NPL sekarang. Zaman saya mana ada NPL 1,8% rata-rata, nggak bakal nemu tuh. NPL itu paling di atas 30% ya. Ya. Iya Pak. Nah, sekarang udah bagus perbankan sebenarnya. Sebenarnya bagus perbankan 1,8 itu udah bagus ya. 1,8 Iya itu Pak. artinya kan, tau nggak artinya 1,8? Itu kredit 1.000 triliun, yang macet cuman berapa tuh? 1.000 triliun, yang macet cuma satu Iya koma dikit. delapan triliun. 1,8. 1,8 triliun cuma yang macet. Pertanyaan benar nggak itu? Hmm. Dari 1.000 triliun kredit diberikan, yang macet cuma 1,8 triliun. Hmm. 1,8 itu 10 triliun. Kalau 10% berapa? 100 triliun. Jadi 10, 18%. 18%, bukan? Jangan. 1,8%, jadi 18 triliun ya. 18 triliun itu bagi 1.000 berapa? Ya 18 triliun cuman. Macet itu cuma 18 triliun. Dari 1.000 triliun 18 triliun itu macet. Hmm. Ngerti nggak? Iya Pak. Pertanyaannya benar nggak itu? Hmm. Masuk akal nggak? Hmm. Kalau masuk akal, ekonomi nggak terpuruk sekarang. Berarti kan sektor real luar biasa bagus kan? Iya. Sektor real luar biasa lah. Pertumbuhan ekonomi luar biasa. Macet cuma 18 triliun dari 1.000 triliun. 18 triliun cuma macet. Kan Hmm. nggak signifikan sebenarnya. Kalau Iya itu Pak. terjadi berarti kan luar biasa pertumbuhan ekonomi. Nah, pertanyaan lagi, itu kenapa? Jangan-jangan konsumtif atau karena korupsi atau gimana? Pertanyaan itu. Kalau kalau sebagian besar diberikan investasi sektor real, oh luar biasa perkembangan ekonomi kita ini. Luar biasa sekali, ngerti nggak? Iya Pak. Nah, sekarang angka itu wajar nggak itu? Pertanyaannya. Hmm. Nah, kamu jawab sini deh, ya. Iya Pak. Tanya diskusi teman-teman di kantor gimana tuh? Iya Pak. 1,8% gimana? Kalau disebutin 1.000 triliun kredit, kalau kreditnya ada 10.000 triliun, 180 triliun macet, ya. Hmm. Nah, bunga diperoleh dari situ. Jadi kalau 1.000 triliun bunga diperoleh dari pokok berapa? Jadi 1.000 kurang 18 berapa? 900 triliun kan? Hmm. 180 triliun ya. 180 triliun kali suku bunga. Luar biasa potensi bunga itu. Ngerti nggak? Iya Pak. Kalau Mandiri kan mungkin Mandiri itu kredit diberikan mungkin 1.500 triliun. Kredit diberikan 1.400 triliun mungkin. Atau 1.500 triliun. Kali 98%. Kali 1.800 kali 98% berapa ribu triliun tuh. Kali suku bunga rata-rata Hmm. kredit. Berapa pendapatan bunganya? Ya kan? Iya Pak. Ah, ya itu mungkin suku bunga kredit berapa suku bunga kredit suku bunga kredit rata-rata berapa suku bunga kredit rata-rata sekarang? Suku bunga Bentar Pak. kredit. Sorry Oh, Pak. Saya cek dulu. kamu kerja di mana Enggak sih sih. di bank atau di mana? Oh bukan Pak. Saya bukan di bank. Ini coba cari data, tanya aja di ChatGPT, ChatGPT itu. Kamu punya ChatGPT nggak? ChatGPT. Nggak punya, Nggak nggak tahu punya. Pak. Cuman kan nggak bisa kayak buat ini. Apa? Loh, nggak bisa. ChatGPT bisa kamu tanya apa aja dijawabnya tuh. Oh iya udah Pak. Nanti saya tanya. Aduh, parah kamu nih. Anak muda ChatGPT aja nggak dipakai. Saja orang tua sepakai itu. Iya Pak. Kamu anak muda yang kolot nih. Itu anak muda kolot. Iya Pak. Nggak nggak teknologi apa tuh? Melek teknologi apa itu? Iya Pak. Malu dong sama saya dong yang tahu ChatGPT kamu nggak. Coba Iya Pak. tanya GPT, berapa rata-rata suku bunga kredit di Indonesia? Coba tanya, Iya Pak. Sebentar Pak. Saya tanya dong di ketik GPT. dulu. Walaupun nggak pas, tapi kan tahu kira-kira kita. Mungkin jadi Bentar, jawabannya Pak. gitu. Pasti nggak jawabannya itu. Ini di
suku bunga kredit di 5,75, Nah, Pak. 55% rata-rata. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi suku bunga ini rendah. Karena karena rendah karena suku bunga kosopan juga kecil kan. Bang, kalau minjam minjam apa kredit mobil berapa bunganya di bank? Tahu? Bener. Saya nggak tahu kok kalau kredit saya nggak kerja di bank. Apa? Nggak kerja di bank soalnya. Kan kamu tanya di ChatGPT Iya, gimana? Pak. Nih, Eh, parah suku kamu. bunga kredit. Gak ada alasan aku pertanyaan bisa kamu jawab kok. Gak ada alasan nih. Iya, Pak. Di zamannya zaman luar biasa, masa nggak ngerti AI? Iya, Pak. Mana sih? Gak ada alasan, nggak bisa jawab. Iya, baik, Pak. Berapa katanya? Beda-beda, Pak. Per bank. Ya beda, kamu Paling kasih tahu tingginya aja berapa? Hah? 4,20, Apa tuh? Kak. Bank Mandiri Apa tuh? 4,2, Bang Pak. dulu itu apa persen? BCA Suku BCA bunga apa tuh? Suku 4%. bunga apa tuh? Buat pembelian mobil kan, Pak, pinjam mobil Iya, iya kredit. kan? Itu Iya, bisa jawab tuh. BCA sekian, BDI sekian. Pasti nggak bisa sekarang bisa jawab semua. Ngerti nggak? iya, Jadi kalau kamu orang bertanya ke kamu, aku bilang bisa jawab kok. Dia bilang nggak tahu, ya bisa jawab semua. iya, Pak. Nah, jadi kamu kamu jawab ini nih, cari data cari di AI itu datanya, Iya, gampang, Pak. ya. Mm-mm, Oh, mm-mm, baik itu ya. mm-mm. Apalagi itu yang kedua, kedua mana? 482. Yang kedua ini, Pak, kecukupan modal juga tidak signifikan, Pak, terhadap ROA. Oh, ada di sini Jadi, apa? Nah, jelaskan tuh, jelaskan. jadi setiap kenaikan KAR tidak diikuti oleh kenaikan ROA. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pinasti yang menyatakan bahwa semakin tinggi KAR tidak selalu diikuti dengan ROA karena modal Kamu yang tadi di dimiliki sampai oleh. di mana tadi itu? Di mana? Hah? Enggak, itu enggak ada. Kamu loncat ya? Enggak, Pak, ini, Pak. Ini kan mau diperbaiki kan, Pak, yang dihilangin Ya angkanya. itu yang linia pertama tuh habis itu apa sih? Ini, Pak, Ah, yang apa sih? ini, ini Pak, alasan mendapatkan tidak signifikannya ROA eh, karena modal yang dimiliki oleh bank diinvestasikan dalam bentuk aset yang tidak liquid menurut penelitian Pinasti. Hal ini sejalan dengan penelitian tersebut. Kamu Menurut loncat di penelitian, alinea ini kamu jelaskan di alinea yang pertama itu, Setelah kamu yang ya, ini. yang mana, Pak, Sama alinea itu. pertama? Ah, itu alasan mendasar tidak boleh. Itu jelas dulu. Hmm. Loncat ke bawah sih. Alasan mendasar tidak diperoleh pengaruh yang signifikan KAR dari ROA, yaitu setiap kenaikan KAR tidak diikuti dengan kenaikan ROA. Maka manajemen bank Iyalah, itu seharusnya pastilah tuh. Itu pasti nggak usah jelasin har- itu. Eh, harus, itu nggak usah dijelaskan. Iya pastilah kan, bang iya. ya, Bukan alasan tuh. Itu bukan alasan. Oh, kok terlalu jangan ke bawah dulu. Jangan ke bawah dulu. Yang tadi itu belum selesai itu. ini, Pak, Ya alasannya karena pengurus demikian apa? Tidak tidak diikuti signifikan. dengan. Ya iyalah, bukan itu alasannya. Apa alasannya? Ini, Pak, ada di bawah, Pak. Scrollnya saya scroll dulu, Pak, di bawah. Soalnya ini kata-kata pembuka linianya aja. Dikarenakan bank tidak KAR tidak signifikasi dengan ROA dikarenakan modal yang dimiliki oleh bank diinvestasikan dalam bentuk aset yang tidak liquid menurut Nah ini penelitian yang belum sejalan. selesai. Ini yang tidak signifikan ini. Iya, Pak, Hasil ini ini. yang tidak signifikan. Hasil ini. Mm-mm. Nih, Pak, nih penelitian ini sejalan dengan ini, Pak, yang saya blok. Mana nih? Ini, Pak. Sesuai dengan hipotesis yang telah dibentuk oleh berdasarkan penelitian oleh Setiawan Diansa. Diansa Mm-mm. itu nggak signifikan. Iya, Pak. Ah, jangan itu ini di atas belum selesai. Kamu loncat gimana sih? Enggak. Ini, Pak. Ini yang Setiawan itu, yang itu Mm-mm. apa dia menunjukkan bahwa rendah. Cara rendah bank memiliki yang kurang memadai untuk menutupi risiko. Dengan kata lain, bank mungkin tidak memiliki cadangan modal yang cukup untuk menyerap kerugian tidak terduga. Sebaliknya, jika KAR tinggi, Jadi bank gini memiliki pasti mati ketahanan. saya. Gini, Cak, gini. Pertama kamu kasih tahu hasilnya tidak signifikan.
kemudian kamu bandingkan dengan penelitian sebelumnya yang signifikan siapa, yang tidak signifikan siapa, yang signifikan positif siapa, signifikan negatif siapa, yang tidak signifikan siapa, ya. Mm-mm. Nah setelah itu baru kamu harus tahu kenapa gitu. Ini kalau loncat, Iya, ya. Pak. Jadi terasa data kamu jelas kenapa di bawah penelitian sebelumnya. Kenapa ntar dulu ke jadi hasil itu kamu bandingkan dengan penelitian sebelumnya dulu ya. Mana sesuai mana nggak sesuai ya. Ngerti Iya, nggak? Pak. Mm-mm. Kalau kamu bandingkan dengan teori, grand teorimu, nggak hanya penelitian sebelumnya, grand teorinya. Grand teori apa Mm-mm. kamu pakai? Teori sinyal, Pak, Ah, signaling. bandingkan dengan teori sinyal apa benar nggak itu? Berlaku nggak teori sinyal dengan kondisi seperti ini? Soalnya tadi sebelum tadi juga itu sebelum tadi itu hasilnya apa? Bandingkan dengan grand teori yang apa 81 tadi itu bandingkan dengan grand teori berlaku nggak grand teori kamu pakai itu atau berlaku? Yang kedua bandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya Mm-mm. yang signifikan positif siapa, yang negatif siapa, yang sejalan ini siapa. Nah baru buku menjelaskan kenapa perbedaan itu ya. Jadi Mm-mm. sistematis ngeloncat-loncat ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sistematis ngeloncat-loncat itu pusing saya bacanya. Iya, Kamu udah Pak. ke setelah bagi ke bawah, ke atas balik lagi ke bawah. Itu caranya ya. Iya, Pak. Jadi jelaskan hasilnya signifikan nggak signifikan itu bandingkan dengan grand theory sama si penelitian sebelumnya. Terus kamu bandingkan yang penelitian sebelum kamu kutip itu bandingkan semua. Ngerti nggak? Mm-mm. Tujuannya itu tujuan penelitian sebelumnya untuk membandingkan hasil analisis kamu nanti ya. Grand Iya. theory tujuannya itu grand theory itu tujuanlah untuk menganalisis apakah si penelitianmu sesuai dengan grand theory apa enggak. Ya, sebenarnya siapa yang sesuai, siapa yang enggak sesuai siapa. Ya. Iya, Pak. Mm-mm. Tujuannya baru kamu kenapa itu baru setelah itu ya. Kenapa nggak Mm. sesuai dengan grand teori? Kenapa beda dengan si penelitian sebelumnya? Kenapa tolak hipotesisnya? Kenapa gitu? Baru kenapa itu bahasa kamu itu ya. Nanti Iya, yang Pak. dibuktikan dengan fakta-fakta data yang ada. Ya, Iya. Iya, baik, nah, Pak. itu caranya. Jadi sistematis enak bacanya. Ya, Mm-mm. Mm-mm. jangan Iya, jangan baik, belum Pak. jangan belum kau bandingkan dengan grand teori sama dengan si penelitian sebelumnya. Jelasnya kenapanya. Belum ya. Mm-mm. Kenapa itu setelah kamu bandingkan dengan teori hasil kamu itu dibandingkan dengan penelitian sebelumnya baru jelaskan kenapanya yang enak ngerti nggak? Mm-mm. Nah itu matematikanya Iya. ya. Iya, Jadi baik, Pak. kenapa itu harus punya sen terhadap data. Mm-mm. Jadi kenapa itu sen terhadap data terutama kamu bisa membaca makna deskriptif statistik, kemudian data makro, kemudian fenomena yang terjadi sekarang harus sen kamu ada di situ Mm-mm. ya. Iya, Pak. Nah, itu cara analisis seperti itu. Kenapa? Jadi seorang lagi ya. Pertama hasilnya Saya kuasa catat dulu ya, kualitatif Pak ya. apa? Izin saya catat ya, Pak, di sini. Catat lah. Ya. Apa, Pak? Kamu catat di mana? Ini, Pak, di sini. Ah itu ya. Pertama Ya, new comment. matematikanya kamu jelaskan hasil seperti apa. Hasil untuk kualitatif ya. Mm-mm. Nggak ada angka-angka loh. Hasil jelaskan tanpa angka ya, Pak. Lalu, Pak? Iya hasilnya itu kamu kasih tahu hasilnya secara kualitatif hasil penelitianmu apa. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua bandingkan Mm-mm. hasil dengan grand theory. Bandingkan hasil dengan Grand ya, theory ya, sama baik. atau tidak? Mm. Nah, kenapa itu? Kalau nggak sama, kenapa? Kalau sama, kenapa? Mm. Ya, Ya, baik, Pak. yang ketiga, kamu bandingkan hasil kamu dengan penelitian sebelumnya. Kamu sebutkan penelitian sebelumnya ada tiga, ya kan? Bisa Iya, signifikan Pak. positif, bisa signifikan negatif, bisa tidak signifikan, kan? Kan tiga kamu udah Mm-mm. sebut. Itu kamu Mm-mm. bandingkan tuh, ya, Mm-mm. semuanya. Nah, kemudian yang keempat terakhir, kamu jelaskan ada apa dengan hasil kamu nggak sesuai dengan fenomena apa ini, ya? Jelas- Kenapa? Jelaskan Fenomena apa ini, alasan ya? dan fenomena. Ya, Pak. Iya, artinya kenapa begitu apa yang terjadi? Misal kamu gini nih, kamu lihat penelitian kamu itu harusnya kalau orang makan tuh sehat, tapi di diri saya tuh nggak sehat. Kenapa? Ada apa nih? Kenapa orang makan nggak sehat? Ada apa nih? Ngerti nggak? Ya, ya. Hasil angka Baik. kamu menyatakan orang makan kenyang itu nggak sehat ya. Padahal Mm-mm. teorinya orang makan kenyang sehat, tapi saya nggak sehat. Itu timbul analisis kamu ada apa nih?
Kenapa nggak saya makan? Apa kemungkinannya? Makan batu kali, ya? Iya, baik Makan Pak. makan rumput yang dimasak kali. Kenyang tapi nggak sehat, ya kan? Iya. Itu yang kamu jadi kamu itu harus kamu data harus tahu kamu itu ya. Tadi lah NPL itu kenapa NPL itu nggak gitu ngaruh terhadap eh, profitabilitas. Nah, kemungkinan kamu Iya Pak. kecil 1,8% cuman, ya. Mm-mm. Jadi bagus kondisi perbankan ya, Iya baik Pak. bagus. Apalagi yang lain, cari lagi yang lain. Kenapa itu? Nah, lihat faktanya. Setelah apa di diskusi statistik cuma 8% rata-rata cuman. Artinya apa? Artinya dari jadi 98 9 berapa tuh? 99,2% pokoknya Mm-mm. masih bunga, ngerti nggak? Mm-mm. Masih bunga. Luar biasa potensi itu. Iya Pak. Apa sih untung lah bank? Mana ada bank rugi? Ujian NPL-nya 40% baru rugi. NPL 1,8%. Apa sih untung bang? Kinerja bagus kan? Iya. Meskipun suku bunga kecil 4,8% tadi itu yang data itu, tapi kosopan juga kecil. Spread, Mm-mm. jangan spread. Coba kamu itu atas spread bank itu setiap tahun naik itu eh, tetap aja spread suku bunganya. Red. Kalau naik berarti kan itu pemicu juga tuh kenapa pendapatan naik meskipun ada kredit MPL meningkat, ya, ngaruh ya. Iya. Coba Iya. teruskan ya. Mm-mm. Dan yang kedua apa kecukupan modal? 82 apa dia? 82. Ini sama lah, sama seperti itu analisisnya. Iya Pak, nanti saya rubah dulu aja mungkin ya Pak ya. Iya, Sampai terus apalagi itu, apalagi 483 sama lagi. 483 Apa ini tuh? Pak, likuiditas. Nah, itu sama juga. Itu kamu lihat itunya. Hasil gimana? Sama kan tadi itu analisisnya. Likuiditas sesuai Pak, sejalan sama hipotesis. Dia Kalau positif sejalan dia signifikan. analisis. Kenapa sejalan ya? Mm-mm. Jalan itu kamu harus bandingkan lengkap, jangan sedikit-sedikit aja bandingkan. Jadi logika gini, Mbak. Kalau kamu penelitian sebelumnya ada 10, ada 5 penelitian sebelumnya yang signifikan, kamu ambil satu, ngapain 5 kamu ambil di laboratori? Cuma satu itu kenapa sih? 5 diambil dong ya. Iya. Berarti nggak? Dikasih tahu dia Mm-mm. kelimanya itu. Kan kamu udah udah neliti penelitian sebelumnya 5 orang yang signifikan. Tapi dia analisis cuma satu doang. Loh, pertanyaan apalagi ngapain kamu ambil? Percuma aja dong buangnya tuh ya. Mm-mm. Itu maksudnya. Iya Pak. Ada kaitan semua atau yang parah mahasiswa di di penelitian sebelumnya yang signifikan itu si A dan B. Tapi analisisnya bilang C. Ngaco itu. C aja nggak pernah dibahas di penelitian sebelumnya, tiba-tiba muncul nama C. Mm. Iya Nggak Pak. boleh itu, nggak boleh ya, konsisten. Mm-mm. Ya, Baik Pak. itu ya. Udah, apalagi itu aplikasi manajerial mana aplikasi manajerial? Ini Pak, ini Aplikasi Pak. manajerial. Tim manajerial itu gimana kamu menilai? Kalau manajerial itu harus sistematis juga. Hasil yang pertama, ya, hasil pertama itu NPL terhadap kinerja kan. Ya ini Pak. Uh-uh. Nah, Ini Pak hasil hasil interpretasinya. hasil Jadi, MPL jadi terhadap saya kinerja. pakai perspektif signaling teori itu setelah itu saran untuk ke depannya. Eh, eh, implikasi itu beda sama analisis loh. Hmm. Implikasi beda sama analisis. Nah, kamu aneh. Mm-mm. Di implikasi kamu kutip sinyal teori. Di analisis enggak. Aneh itu. Bedanya apa? Kalau Mm-mm. analisis hasil itu kamu tadi itu yang pada langkah 1, 2, 3, 4 itu. Aplikasi Mm-mm. beda lagi. Dengan hasil Mm-mm. kamu seperti itu, ya. Bentar Pak, saya catat Pak. Dengan hasil aplikasi seperti itu, ya. Mm. Apa implikasi bagi manajemen? Implikasi terkait kebijakannya, terkait dengan strategiknya, ya, terkait dengan apa gitu, dengan apa planning program macam-macam lah ya, ke Mm-mm. depan, ya. Mm-mm. Dengan hasil sepertimu, hasil itu bisa NPL terhadap NPL nggak signifikan terhadap apa terhadap eh, kinerja. Mm-mm. Aplikasi manajemen apa? Aplikasi terkait dengan strateginya gimana? Apakah ada ubah strategi Mm. Mm-mm. ke depan nih, ke depan? Kan nggak ada hubungan dengan desain tadi itu. Beda lagi implikasi itu. Nanti nggak? Iya Pak. Implikasi itu bukan, wah ini hasilnya positif, baik kalau naik dia turun.
Kenapa naik itu kenapa itu bukan aplikasi itu analisis tadi itu analisis analisis terhadap dampak A terhadap X ya. Tapi aplikasi lagi lain lagi. Aplikasi itu kalau kalau WSP itu apa dampak ke depan, implikasi bagi kebijakan, bagi strategiknya, bagi programnya, ya. Iya, Pak. Nah itu bagi manajemen. Bagi regulator ada nggak aplikasi ke depan regulator? Apakah regulator nanti perlu membuat kebijakan apa Ada. regulasi apa, ya? Ada Jadi ada nggak? dua ya, Pak, untuk manajemen dan untuk regulator ya. Regulator, investor bisa juga. Hmm. Tapi banyak Ya. ke manajemen sama regulator paling. Itu implikasi, ngerti nggak implikasi? Iya, Pak. Jadi bukan analisis hasil, ya. Iya, Pak. Aplikasi Baik. bukan hasil ya. Udah, Berarti kalau kayak gini sudah benar ya, Pak, yang karnya mana? nih, Pak, yang Kamu apa manajemen. aplikasi? Coba aplikasi apa? Ini Pak, Jelaskan aja, manajemen jelaskan bank, aja. Hah? manajemen bank perlu mengoptimalkan penggunaan modal dengan mengalokasikan pada investasi produktif dan berisiko rendah. Ya ke Selain depan itu, itu kan? bank juga Iya. harus memastikan bahwa dana yang dimiliki tidak hanya disimpan sebagai cadangan, tetapi juga digunakan secara efektif untuk Iya, bisa, ekspansi bisa. bisnis. Ya. Bisa berarti ya Pak ya. Ya Nanti kalau kamu saya itu lah, kamu perbaiki lagi lebih aja ya sistematis Pak ya. lah. Ya, ya. Mm-mm, mm-mm, Udah ya. mm. Ya kamu sistematiskan Berarti lagi. langsung dijabarin tanpa harus disebutin signifikan bla bla blanya gitu lagi ya Pak ya. Langsung aja berarti. Nggak ada tuh. Oh Ya, ya udah. udah. Soalnya saya buru-buru Pak, katanya yang batasnya bulan ini ya Pak, daftar Nggak tahu sidang. saya. Hah? Akhirnya ini Pak batasnya akhir bulan ini tanggal 28 harus Ya daftar lah, ya, ya, sidangnya. ya. Ya kamu lagi ya. Iya, ya udah Pak. Berarti Ya, nanti saya start bimbingan lagi minggu depan berarti ya Pak ya. ya, ya. Saya sisa berapa tadi 3 minggu lagi nih Pak soalnya. Ya, ya, cepat deh ya. Iya, Minggu baik depan Pak. kalau udah selesai, udah oke tuh ya. Kalau kamu Mm-mm. ikuti aja, ikuti saya ya. Iya Pak. Jangan terbantah deh ya. Iya Pak. Baik. Oke. Jadi minggu depan tuh kamu kesimpulan ambil kesimpulan juga kesimpulan tuh Nah, kesimpulan tiga kan gimana Pak? kesimpulan tiga hasilmu yang terkait dengan masalah jawaban masalah ya. Hmm. Kesimpulan tuh jawaban Ini kok kayak masalah. gini terlalu singkat ya Pak? Apa gimana Pak? Ini Bener nggak nggak Pak? apa-apa sini masalahmu ada berapa? Tiga, empat. 4 Pak, 4. Nah, empat juga jawabannya jawaban penelitianmu apa empat misalnya. Itu Ini kesimpulan. Pak, Ini rasio ada. kredit Itu begini. keterbatasan. Keterbatasan ada Keterbatasan berapa? ini Pak, 3. Keterbatasan ada berapa? Keterbatasan ada 3. berapa? 3 Pak. Sarannya, Sarannya 2. aku dua kan tiga keterbatasan. Satu lagi nggak mau sarankan keterbatasan. Supaya nggak terbatas lagi. Oh iya, iya. Keterbatasan Baik. tuh nggak? Keterbatasan tuh nggak? Kalau hasil kamu ini dipakai untuk orang lain, ya, Mm-mm. kira-kira apa perlu perhatikan kelemahan penelitianmu apa? Hmm. Itu keterbatasan. Hasil penelitianmu model persamaan seperti itu. Kira-kira kalau dipakai Mm-mm. untuk prediksi ke depan, apa yang perlu perhatikan? Mm-mm. Misalnya contoh gampangnya penelitian kamu di perbankan. Mm-mm. Nggak bisa dipakai untuk industri lain. Industri Mm-mm. manufaktur nggak bisa. Ngerti nggak? Mm-mm. Hanya bisa Mm-mm. pakai untuk penelitian di Indonesia aja. Prediksi kondisi di negara lain nggak bisa. Ngerti Mm-mm. nggak? Mm-mm. Itu terbesarnya itu contohnya. Sarannya apa? Sarannya lah Mm-mm. untuk apabila ketika kamu digunakan untuk prediksi NPL, makanya bisa dipakai untuk perbankan di Indonesia. Nggak boleh pakai industri Mm. lain. Itu. Ngerti nggak? Iya Pak. Mm-mm. Itu apalagi terbatasannya. Penelitian kamu ini masih kurang karena mau dipakai untuk prediksi perlu pertimbangan juga pada lain untuk memprediksinya. Mm-mm. Contoh seperti itu. Jadi keterbatasan itu kalau ini dipakai lain apa kira perlu perhatikan? Bukan keterbatasan kamu ngumpul data, kalau kurangnya waktu bukan itu keterbatasan. Itu mah bukan keterbatasan. Ngerti nggak? Mm. Mm-mm. Ya kan kau udah tahu kau keterbatasan juga. Keterbatasan bukan karena kamu perlu mengerjakan bukan keterbatasan. Hasil penelitian kamu kalau dipakai lain apa perlu diperhatikan? Ngerti nggak? Mm-mm. Supaya nggak salah jalan kan, supaya nggak salah orang tuh menggunakan hasil penelitianmu. Contohnya gimana Pak? Satu aja Pak, keterbatasan. Tadi kan saya Contoh. kasih tahu tadi itu. Hmm. Terbatasnya apa? Kasih tahu aku contoh apa lagi? Tahu. Hmm. Ya udah Pak, oke. Nanti saya Ya, revisi dulu. ya, ya, udah. Iya, oke. Makasih banyak ya Pak Ya, masukannya. sama-sama. Saya izin stop share ya Pak. Ya, ya.
Aldo, kamu silakan. Ya Pak, sebentar. Udah terlihat belum Pak? Suaramu pelan, keras, keras suaranya dong, keras suaranya. Halo Pak. Halo, Suaranya pelan, nggak kedengaran. halo, 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 halo Pak. Itu Udah di terlihat. full screen, wordnya di full screen kan deh, Ya, sebentar Pak. full screen wordnya. Wordnya di full screen kan, bukan tulisannya kamu zoom, itu zoom namanya, bukan full screen. Wordnya dulu full screen kan. Ya Pak, sebentar. Nah itu. Nah baru sekarang wordnya kamu zoom, zoomkan wordnya, zoom wordnya, Sebentar Pak. zoom diperbesar, zoom, zoom. Belum lagi itu belum, terus, nggak kelihatan terus, udah. Nah itu zoom namanya ya. Ya Pak. Jadi zoom sama full screen itu beda. Ya Pak. Udah kamu sampai di mana? Oke, selesai. Eh, ini Pak, kemarin tuh saya sampai di kemarin kan ada revisi dari Bapak itu Ya. tentang di sini Bapak revisi saya mengenai harus dicantumkan setiap jurnal itu ada kaitan positif atau negatifnya. Terus kemudian dari kutipan jurnal tersebut itu menurut siapa jurnalnya. Kayak nanti contohnya jurnal tersebut menghasilkan positif atau negatif, itu detailnya di bab 2. Nah ini saya cantumkan jurnalnya menurut jurnal berjudul The Mediating Role of Financial Performance in the Relationship Between Green Innovation and Firm Value, Evidence from ASEAN Countries. Ini menurut Asni dan Agustia tahun Ini apa 2021. nih? Bab apa nih? Ini bab 1, Pak, yang Eh, Bapak revisi bab kemarin. satu itu memang jurnal itu nama orang dan tahun aja. Jurnalnya jangan disebut lah. Oh, berarti Kamu gimana udah tangkap itu? Masa jurnal kamu sebutkan juga? Ya oh berarti hasilnya itu apa? Itu kutip nama orang dan tahunnya aja. oke, Pak. Nanti saya masukin revisi ya, Pak. Bentar, Pak. Bukan judul jurnal itu kamu itu. Oke, Pak. Hasil seperti apa? Nah, itu kutip nama orang dan tahunnya. Baik, Pak. Begitu. Kemudian ini hasilnya, Pak, dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki nilai yang signifikan dalam memediasi hubungan antara green innovation dan firm value. Nah, ini kemudian, Aduh, kamu baca apa eh, skripsi mahasiswa saya nggak? Yang bagus-bagus tuh. oh belum sih, Pak, saya belum baca. Nah, maka kamu bandingkan. Oke, Pak. Nggak ngerti maksud saya itu kamu nggak ngerti. Mau cek lagi tuh yang nanti skripsi saya yang mahasiswa saya seperti apa itu. Kamu Baik, kamu Pak. perhati nggak jurnal saya buat itu seperti apa latar pendahuluan itu caranya. Perhatikan tuh. Iya, Pak. Kamu harus banyak baca nih, baca. Jangan telah mentah-mentah apa sampaikan aneh gitu ya. Iya, Pak. Terus apa lagi tuh? Itu sih, Pak. Terus Bapak revisi di ini, Pak, di bab 2-nya mengenai hmm, ini, Pak. Ini Bapak merevisi menjelaskan kenapa kinerja keuangan memediasi green innovation dan juga nilai perusahaan. Nah, di sini saya tambahkan kenapa memediasi, Pak. Jadi kinerja keuangan itu berperan sebagai penghubung antara green innovation dan nilai perusahaan karena green innovation tidak langsung meningkatkan nilai perusahaan, tetapi terlebih dahulu mempengaruhi kondisi keuangan. Nah, perusahaan yang menerapkan green innovation dapat mengurangi biaya operasional,
Misalnya dengan menggunakan bahan baku secara lebih efisien dan mengelola limbah dengan baik. Efisiensi ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, selain itu, perusahaan yang ramah lingkungan cenderung lebih dipercaya oleh investor dan konsumen, sehingga pendapatan mereka bisa meningkat. Nah, green innovation juga membuat perusahaan lebih kompetitif dan memberi mereka peluang mendapatkan pendanaan atau insentif dari pemerintah. Nah, selain itu, perusahaan dapat menghindari denda atau sanksi akibat regulasi lingkungan yang semakin ketat, sehingga kondisi keuangan mereka lebih stabil. Dengan kata lain, kinerja keuangan menjadi perantara yang menghubungkan manfaat dari green innovation dengan peningkatan nilai perusahaan. Nah, ketika keuangan perusahaan membaik akibat inovasi hijau atau green innovation, maka nilai perusahaan juga akan meningkat karena investor melihat perusahaan tersebut lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Nah, ini setelah dari saya menjelaskan kenapa kinerja keuangan memediasi green innovation dan nilai perusahaan, saya memasukkan jurnal-jurnal ininya, Pak, penelitian sebelumnya. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin, bahwasanya Bapak revisi saya kalau misalnya jurnal itu harus bersangkutan dari bab 1, bab 2, sampai bab 3. Harus sama. Nah, ini saya masukkan jurnal yang sama, judulnya mengenai The Mediating Role of Financial Performing in the Relationship Between Green Innovation and Firm Value. Evidence from ASEAN Countries, menurut Asni dan Agustia tahun 2022. Nah, di dalam jurnal ini, menghasilkan kinerja keuangan yaitu ROA dan ROE memiliki nilai yang signifikan dalam memediasi hubungan antara green innovation dan firm value. Hal tersebut mengindikasikan bahwa profitabilitas yang diperoleh melalui kemampuan perusahaan untuk terus berinovasi memberikan pengaruh positif terhadap penciptaan nilai perusahaan manufaktur di ASEAN. Nah, ini untuk indikatornya ada 4, ada ROA, ROE, NPM, dan juga GPM. Sesuai revisi yang Pak Sparta berikan, saya menjelaskan dulu ROA itu apa, kemudian rumus perhitungan seperti apa. Nah, untuk return on equity, ROE juga seperti ini. Nah, untuk NPM saya juga menjelaskan pertama-tama NPM untuk mengukur apa, kemudian rumusnya apa, setelah itu GPM. Nah, Pak Sparta kemarin merevisi kenapa saya memilih ROA. Nah, di sini saya penulis memilih return on asset sebagai indikator kinerja keuangan. Dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuan yang lebih efektif dibandingkan ROE, NPM, dan juga GPM dalam mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola seluruh asetnya untuk menghasilkan laba. Nah, green innovation ini berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya, seperti energi, bahan baku, dan teknologi ramah lingkungan. Sehingga dampaknya lebih terlihat pada ROA yang mengukur sejauh mana aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Nah, berbeda dengan ROE yang hanya mempertimbangkan laba terhadap ekuitas pemegang saham dan dapat terdistorsi oleh besarnya hutang. Nah, ROA ini memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, NPM dan GPM hanya menilai profitabilitas dari sisi pendapatan dan efisiensi produksi tanpa memperhitungkan bagaimana aset perusahaan secara keseluruhan dikelola. Nah, selain itu, ROA lebih stabil karena tidak terlalu dipengaruhi oleh struktur modal, menjadikannya indikator yang lebih tepat dalam mengukur dampak green innovation terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Nah, oleh karena itu, ROA dipilih dalam penelitian ini karena mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas green innovation dalam meningkatkan kinerja keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan. Nah, untuk selanjutnya, kemarin Pak Sparta merevisi tentang firm size, ukuran perusahaan. Kenapa firm size merupakan variabel kontrol? Nah, di sini saya menambahkan firm size atau ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol karena dapat mempengaruhi hubungan antara green innovation, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan. Nah, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar
cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan inovasi, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Hal ini memungkinkan perusahaan besar untuk lebih efektif dalam mengimplementasikan green innovation, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Selain itu, ukuran perusahaan juga berkaitan dengan tingkat exposure publik dan kepercayaan investor, yang berpengaruh langsung pada persepsi nilai perusahaan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan perlu dikontrol agar hasil penelitian dapat lebih akurat dan bebas dari bias yang mungkin disebabkan oleh perbedaan skala perusahaan. Nah, ini ada rumus yang diukur, yaitu firm size sama dengan log dalam kurun total aset. Di sini total aset yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan yang dapat ditemukan di neraca keuangan. Dan untuk log atau logaritma itu digunakan untuk mengurangi skala besar data dan membuat distribusi data lebih normal. Nah, di sini Pasparta juga merevisi Itu mengenai subjudul tuh ke dalam itu tadi. ini ya, Pak. Ada subjudul tuh. Ini nih. Apa 217 levelnya kok ke dalam ke kiri gitu. Oke, Pak. Saya revisi sebentar. Ya, Pak. Ini saya tulis dulu ya, Pak, revisinya. Kan rubah aja langsung. Kan bisa rubah tarik ke kiri itu. Apa susahnya nih? Ini ya, Pak. Nah, benar nggak itu? Benar. Sudah, Pak. Di sebelah kiri sini. Nggak, gitu kan bikin orang seperti itu kan. Iya, Pak. Terus. Untuk selanjutnya, Pasparta merevisi rumusnya dijelaskan satu-satu, lalu kenapa memilih rumus DER, kemudian leverage rasionya ada berapa. Nah, di sini saya sudah tambahkan di dalam leverage, di beberapa rasio leverage yang umum digunakan, itu antara lain debt to equity ratio atau DER, debt to asset ratio atau DAR, equity ratio atau IR, time interest earned ratio atau TIR, debt service coverage ratio atau DSCR, long term debt to equity ratio atau LDER, dan long term debt to asset ratio atau LDAR. Nah, selain rasio DER, indikator lain yang sering digunakan untuk mengukur leverage antara lain DAR, IR, dan juga DSCR, yang memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan dengan total aset. Kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban utang jangka panjang. Namun dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada dampak green innovation terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi, debt to equity ratio atau DER dipilih sebagai indikator utama karena lebih efektif dan relevan. Nah, debt to equity ratio ini dan ekuitas perusahaan yang langsung mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dibandingkan dengan modal sendiri. Dengan mengingat bahwa green innovation seringkali membutuhkan investasi tambahan dan dapat dibiayai dengan utang. Debt to equity ratio memberikan gambaran yang jelas mengenai risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Selain itu, DER lebih mudah dihubungkan dengan nilai perusahaan karena investor seringkali melihat rasio utang terhadap ekuitas untuk menilai stabilitas finansial perusahaan dan potensi pengembalian investasi. Nah, sementara rasio lain seperti DAR lebih fokus pada total aset dan TIR pada kemampuan pembayaran bunga. Nah, debt equity ratio ini lebih langsung mencerminkan bagaimana struktur modal perusahaan mempengaruhi daya saing dan kelangsungan bisnis yang dipengaruhi oleh inovasi hijau. Nah, oleh karena itu, debt equity ratio lebih efisien dan efektif dalam menggambarkan pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan dalam penelitian ini. Leverage dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio debt to equity ratio atau DER yang merupakan perbandingan antara total utang dan total ekuitas perusahaan. Nah, ini terdapat rumus
untuk menghitung DER, yaitu total utang dibagikan dengan total ekuitas. Di sini total utang yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan utang perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk total ekuitas, jumlah total ekuitas pemegang saham yang tercatat di neraca. Nah, kemudian Pasparta merevisi kemarin mengenai penelitian terdahulu. Di sini saya sudah memasukkan, Pak, 15 penelitian terdahulu. Jadi, satu alinea, satu penelitian. Kemudian di dalam penelitian tersebut, saya memasukkan juga judul, tahun, nama pengarang, dan juga hasil penelitiannya seperti apa. Kemudian sampel penelitiannya berapa banyak, kemudian hasilnya positif atau negatif. Kemudian ini revisi dari Pasparta Ya. untuk menghilangkan judulnya di dalam tabel, kemudian untuk mempersingkat hasil penelitiannya, kemudian untuk menghapus spasinya, dan kemudian untuk membandingkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang saya dapat, yaitu penelitian terdahulu. Di sini, Pak, saya jelaskan dari perbedaan-perbedaan penelitian. Untuk yang pertama, untuk penelitian yang pertama ini, saya perbedaannya adalah di penelitian terdahulu itu memiliki variabel mediasi yang berbeda. Kemudian yang kedua memiliki variabel moderasi. Kemudian untuk yang penelitian terdahulu yang kedua, ini perbedaan penelitian terdahulunya dengan penelitian saya, itu memiliki variabel dependen yang berbeda, kemudian memiliki dua variabel independen. Kemudian untuk penelitian terdahulu yang ketiga, perbedaannya adalah memiliki variabel dependen yang berbeda, kemudian memiliki dua variabel independen. Dan yang ketiga, memiliki variabel moderasi. Untuk penelitian terdahulu yang keempat, ini perbedaannya adalah memiliki variabel mediasi yang berbeda. Untuk yang kelima, penelitian terdahulunya, perbedaannya dengan penelitian saya adalah di penelitian terdahulu memiliki tiga variabel independen tambahan, yaitu dividend policy, leverage, dan juga firm size. Untuk penelitian selanjutnya yang keenam, perbedaannya adalah dengan penelitian saya, itu yang pertama meneliti perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rentang periode tahun berbeda, yaitu tahun 2012 sampai 2018. Kemudian yang ketujuh, penelitian selanjutnya itu perbedaan dengan penelitian saya. Yang pertama memiliki satu variabel independen. Yang kedua tidak memiliki variabel mediasi. Kemudian untuk yang kedelapan, perbedaan adalah yang pertama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review. Dan yang kedua memiliki satu tambahan variabel dependen. Yang kesembilan, perbedaannya adalah menggunakan variabel moderasi bukan mediasi. Yang kesepuluh, perbedaannya adalah perusahaan yang diteliti berbeda, yaitu perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian rentang periode tahun yang berbeda, yaitu tahun 2012 sampai tahun 2018. Untuk penelitian selanjutnya yang 11, ini perbedaannya adalah penelitian ini meneliti perusahaan yang terdaftar di negara Cina yang memiliki polusi berat tentang periode tahun yang berbeda, yaitu tahun 2008 sampai 2017. Untuk penelitian ke-12, perbedaannya adalah rentang periode tahunnya yang berbeda, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2020. Untuk penelitian yang ke-13, ini perbedaannya adalah memiliki variabel moderasi, kemudian meneliti pada perusahaan Tiongkok. Dan untuk yang ke-14, perbedaannya adalah memiliki 4 variabel independen tambahan, yaitu eco-efficiency, bisnis strategi, teknologi information investment, dan juga profitability. Kemudian dari rentang periode tahun yang berbeda juga, dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dan untuk jurnal yang terakhir, penelitian terdahulu, perbedaannya itu memiliki satu variabel independen tambahan, yaitu substantif green innovation. Dan juga rentang periode tahun yang berbeda, yaitu tahun 2010 sampai 2021. Kemudian memiliki
variabel dependen yang berbeda. Nah, ini terdapat revisi dari Pasparta untuk dijelaskan kenapa untuk menjelaskan variabel kontrolnya, Pak. Nah, di sini saya menjelaskan variabel kontrolnya dalam penelitian saya. Dalam penelitian saya, variabel independen yang diteliti pertama itu kan green innovation, Pak, yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di sektor manufaktur. Nah, green innovation ini mencakup berbagai praktik dan strategi ramah lingkungan yang diimplementasikan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Nah, selanjutnya, terdapat variabel mediasi, yaitu kinerja keuangan yang terdiri dari beberapa indikator penting, seperti ROA, yang mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, dan ROE yang mengindikasikan seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Nah, selain itu, indikator net profit margin atau NPM yang menunjukkan profitabilitas perusahaan, serta gross profit margin atau GPM yang memberikan gambaran mengenai laba kotor perusahaan juga termasuk dalam kategori ini. Kinerja keuangan ini diharapkan dapat memediasi hubungan antara green innovation dan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin Skew. Kemudian, Tobin Skew merupakan indikator yang menunjukkan nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan biaya pengganti asetnya, sehingga memberikan gambaran tentang nilai perusahaan di mata investor. Dalam penelitian ini, terdapat juga variabel kontrol, yaitu leverage, yang mengukur proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, dan firm size yang merujuk pada ukuran perusahaan itu sendiri, baik dari segi total aset atau total pendapatan, untuk memastikan bahwa hasil analisis lebih akurat. Nah, ini Pak, revisi dari gambar kerangka pemikiran, saya izin tampilkan sebentar. Bab tiga udah. Hipotesis. Oh, hipotesis saya udah, Pak, Mana? sebentar. Saya mau tanya dulu, Pak, untuk kerangka pemikirannya, saya mau tunjukkan dulu, Pak, apakah ada revisi? Sebentar. Apa? Untuk kerangka pemikiran, apakah ada revisi, Pak? Mana tuh? Kelihatan gambar kabur. Kabur gambar. Ini, Pak. Kemarin revisi dari Bapak untuk variabel kontrolnya jangan digabung, tetapi dipisah. Mana nih? Itu setiap variabel satu kotak ya. Oke, Pak. Variabel satu kotak. Kerja keuangan apa nih? Kerja keuangan kamu pakai yang mana? Kinerja keuangan saya variabel mediasinya, Pak. Iya, pakainya ROA, ROE atau Pakainya ROA, Pak. NPM. Ah, Pakainya yang ROA. jangan ya ini nggak usah sebutkan ROE, NOE jangan sebutkan satu kotak kerja keuangan ROA aja tulis. Oh, berarti gini ya, Pak. ROA itu nggak ada nama kerja keuangan ROA langsung. Kerja keuangan kurung ROA. Itu sudah ada kotak ROA kan udah ada. Ke kotak kinerja kan udah ada. Kinerja keuangan udah ada kotaknya. Oh, berarti disatuin ya, Pak ya? Bukan kotak kerja keuangan udah ada kan. Tulisnya situ kerja keuangan dalam kurung ROA. Oke, Pak. Sebentar. Ini ya, Pak. Oh, ya udah, itu kotak bawah hapus itu. Dah. Itu variabel mediasi ya, Pak. Ini variabel mediasi kinerja keuangan, Pak. Nggak usah Yang disebutkan pertama. nggak usah disebutkan variabel mediasi. Nggak usah disebutkan variabel mediasi ya. Terus hubungannya apa? Hipotesis apa? Hipotesis sebentar saya screen Ya, dulu, Pak. kali itu di sisi dengan hipotesis apa? Positif atau negatif? Iya, Pak. Sebentar. Nah, ini, Pak. Hipotesisnya yang pertama saya pengaruh green innovation terhadap Tobin Skew, Pak. Ini saya menjelaskan dulu. Kemarin kan Bapak revisinya
Untuk alinea pertama, berdasarkan basic teorinya apa? Ini saya berdasarkan basic teori, stakeholder teori, Pak. Kemudian, Bapak revisi alinea keduanya, hasil-hasil penelitiannya. Di sini saya mencantumkan hasil-hasil penelitian, seperti terdapat bukti-bukti empiris bahwa green innovation berdampak positif terhadap Tobin Skew. Ini temuan ini pada penelitian menurut Nada Yasha tahun 2024 dengan menggunakan sampel perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Ini menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap hubungan antara green innovation dan Tobin Skew. Ini untuk H1-nya, Pak. Menunjukkan bahwa green innovation memiliki pengaruh positif terhadap Tobin Skew. Nah, kemudian eh, terdapat pengaruh green innovation terhadap ROA, Pak. Di sini saya berdasarkan basic teori, yaitu stakeholder teori lagi, Pak. Karena mengemukakan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga pada berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan, seperti karyawan, konsumen, pemasok, dan masyarakat. Nah, ini untuk yang kedua, alinea kedua, di sini saya terapkan, saya cantumkan seperti mengenai keterkaitan green innovation dan ROA. Menurut Elsa Amalia tahun 2023 memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan strategi green innovation memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja keuangannya yang diproyeksikan menggunakan ROA. Nah, berdasarkan argumen yang disajikan di atas, ini H2-nya, green innovation ini memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Nah, untuk H3-nya, Pak, ini saya pengaruh green innovation terhadap ROE. Pak, saya mau tanya dulu, Pak. Ya, Kan jadinya saya memilih satu, yaitu ROA aja ya, Pak. Berarti kamu kan, loh, tadi kan di kajian teori udah kamu jelaskan, kenapa kamu pilih orang, berarti orang aja kepilih ya? berarti di hipotesis penelitiannya saya hanya ya pengaruh green innovation-nya terhadap ROA aja, Pak. ROE, NPM, GPM enggak, Pak ya? Pertanyaanmu gimana sih? Kan di kajian teori kamu udah jelaskan, kamu hanya Oke, milih Pak. orang aja kan? Baik, Pak. Itu gue usah tanya lagi lah ya, Oke, Pak. udah pasti lah itu ya. Oke, Pak. Nah, kemudian untuk hasil hipotesis pengaruh ROA terhadap Tobin Skew-nya, ini saya menjelaskan mengenai berdasarkan teori legitimasi, Pak. Jadi, dalam membahas pengaruh ROA terhadap Tobin Skew, teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik yang tercermin pada ROA yang tinggi akan lebih mudah mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak, seperti pemangku kepentingan dan masyarakat. Nah, hal ini dapat meningkatkan persepsi positif terhadap nilai perusahaan yang tercermin dalam Tobin Skew. Nah, ini untuk alinea kedua, saya cantumkan jurnal berdasarkan judul, yaitu analisis current ratio, return on asset, dan ukuran perusahaan, serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh struktur modal, oleh Amelia dan Sembiring tahun 2023. Nah, return on asset atau ROA berpengaruh positif terhadap Tobin Skew. ROA ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Kondisi ini menjadi indikator positif bagi investor karena mencerminkan kinerja operasional yang baik dan potensi pertumbuhan yang tinggi. Nah, maka dari itu, untuk hasil hipotesisnya, ini ROA ini memiliki pengaruh positif terhadap Tobin Skew. Nah, kemudian selanjutnya, untuk bab 3, saya baru ini sih, Pak. Udah, Saya baru objek penelitian. Untuk tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui apakah green innovation berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan indikator Tobin Skew, serta untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan dengan indikator ROA dapat berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Nah, dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2023. Nah, pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik sektor ini
yang cenderung memiliki dampak signifikan terhadap penerapan green innovation, serta relevansi perusahaan tersebut dalam mendorong perubahan menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dipilih karena data yang tersedia secara publik dan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait kinerja keuangan serta nilai perusahaan. Dengan fokus pada periode 2019 sampai 2023, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih terkini mengenai dinamika yang terjadi di pasar modal Indonesia terkait pengaruh green innovation terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Industri makanan dan minuman di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pencemaran lingkungan, di mana pada tahun 2021, berdasarkan website Universitas Negeri Semarang, sekitar 46,35 juta ton sampah makanan dibuang, menjadikannya sebagai komponen terbesar dari total sampah yang dihasilkan di Indonesia. Nah, selain itu, menurut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sektor ini juga menyumbang limbah padat dan cair yang berpotensi mencemari air, tanah, dan udara jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan urgensi bagi perusahaan untuk menerapkan praktik yang lebih ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu, penerapan green innovation dalam industri makanan dan minuman menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk desain penelitiannya, Pak, desain penelitian ini disusun untuk menginvestigasi pengaruh green innovation terhadap nilai perusahaan dengan fokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi untuk menguji hubungan antara variabel independen, yaitu green innovation dengan variabel dependent berupa nilai perusahaan yang diukur menggunakan indikator Tobin Skew. Nah, selain itu, penelitian ini juga memasukkan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi untuk menganalisis peranannya dalam memperkuat atau melemahkan pengaruh green innovation terhadap nilai perusahaan. Desain penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika hubungan antara keberlanjutan lingkungan dan kinerja keuangan dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia. Nah, ini untuk jenis dan sumber datanya. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari sumber sekunder, yaitu data yang tersedia secara publik melalui Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman periode 2019 sampai 2023 yang diakses dari situs website Bursa Efek Indonesia. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi green innovation, nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin Skew, dan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menguji apakah green innovation terhadap nilai perusahaan dengan mempertimbangkan peran kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Nah, sumber data dari Bursa Efek Indonesia dipilih karena merupakan platform resmi yang menyediakan informasi keuangan dan kinerja perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Nah, ini terdapat populasi dan sampel penelitian, Pak. Untuk populasinya sendiri, saya menjelaskan terlebih dahulu definisi dari populasinya seperti apa. Jadi menurut Sugiono tahun 2006, populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam konteks penelitian ini, populasi mencakup seluruh perusahaan dalam kategori tersebut yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ketersediaan data keuangan dan laporan tahunan yang dapat diakses secara publik. Dengan demikian, populasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang representatif untuk menganalisis hubungan antara inovasi hijau, nilai perusahaan, dan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Nah, ada pula terdapat populasi dalam penelitian ini, yaitu mencakup seluruh perusahaan yang tergolong dalam subsektor manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 sampai 2023. Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan subsektor manufaktur memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam aktivitas produksi,
distribusi, serta penciptaan nilai tambah. Nah, selain itu, periode 2019 hingga 2023 dipilih untuk mencerminkan kondisi terkini yang relevan dengan isu-isu penelitian seperti implementasi inovasi hijau dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Ada pula sampelnya, Pak. Untuk menurut Sugiono tahun 2019, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana sampel yang dipilih dianggap memiliki karakteristik yang relevan dan dapat mewakili populasi penelitian secara optimal. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ada pula penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang terpilih memenuhi kriteria tertentu, seperti terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2023. Memiliki laporan keuangan lengkap, serta mencantumkan data yang relevan dengan variabel penelitian, yaitu green innovation, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan. Nah, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan penerapan beberapa kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, di sini saya juga menjelaskan variabel penelitian dan juga operasional variabel, Pak. Untuk variabel independen, itu saya menjelaskan dulu variabel independennya, penjelasannya seperti apa, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain yang disebut variabel dependen. Variabel ini dipilih berdasarkan teori atau hipotesis penelitian untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel yang diamati. Nah, dalam penelitian, variabel independen berfungsi sebagai faktor utama yang dianalisis untuk memahami hubungan sebab akibat, sehingga memungkinkan peneliti mengevaluasi dampaknya secara lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Variabel independen pada penelitian ini adalah green innovation. Nah, green innovation didefinisikan sebagai inovasi yang dikembangkan oleh produsen baik untuk produk maupun proses dengan tujuan meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Nah, penelitian ini dalam mengukur green innovation menggunakan 8 item pengukuran. 4 item mewakili inovasi proses dan 4 item berikutnya tentang inovasi produk. Nah, selanjutnya terdapat variabel dependen, Pak. Di sini saya menjelaskan variabel dependennya, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dalam suatu penelitian dan merupakan fokus utama dalam mengukur hasil atau dampak dari pengaruh yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah nilai perusahaan, yang diukur menggunakan indikator seperti Tobin Skew. Nah, Tobin Skew digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan nilai pasar yang lebih besar daripada biaya penggantian asetnya. Nah, di sini saya mencantumkan rumus dari Tobin Skew, yaitu nilai pasar ekuitas ditambah total hutang dibagi total aset. Nah, di sini terdapat variabel kontrol juga, Pak. Ini variabel kontrol adalah variabel yang dimasukkan dalam analisis untuk mengendalikan pengaruh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen, namun tidak menjadi fokus utama dalam penelitian. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah firm size, yang diukur dengan rumus sebagai berikut. Firm size yaitu log dalam kurun total aset. Nah, untuk variabel kontrol kedua saya yaitu leverage, yang diukur menggunakan rasio DER dengan rumus total utang dibagi total ekuitas. Nah, ini Pak, teknik pengolahan dan analisis data. Untuk teknik pengolahan dan analisis datanya, saya analisis statistik deskriptif. Jadi, analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, termasuk distribusi dan nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Nah, dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan indikator ROA. Sementara itu, kinerja keuangan perusahaan
diwakili atau diukur menggunakan Tobin skew yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pasar dibandingkan dengan nilai asetnya. Analisis ini dilakukan untuk memahami kondisi awal data serta pola distribusi variabel yang digunakan dalam penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Nah, terdapat juga pengujian asumsi model klasik, yaitu pertama ada uji normalitas. Ini saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Jadi menurut Ghazali tahun 2016, untuk menguji terdistribusi normal atau tidak normal pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen dilakukan uji normalitas. Hasil uji statistik akan mengalami penurunan apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal. Nah, one sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang dihasilkan terdistribusi normal. Nah, di sini terdapat kriteria dalam pengujian, yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05 sebagai berikut. Yang pertama, apabila P lebih besar sama dengan 0,05, berarti data sampel berdistribusi normal. Yang kedua, apabila P kurang dari sama dengan 0,05, berarti data sampel tidak berdistribusi normal. Nah, ini saya baru sampai sini sih, Pak, bab 3-nya. Untuk selanjutnya, untuk uji-uji yang lain, saya belum selesai. Jadi kamu melanjutkan ya. Baik, Pak. Ya, minggu depan udah selesai ya. Bab 3 ya. Pak. Amin, Pak. Bab Siap. 3 bisa minggu ini bisa ujian kamu ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Oke, kasih Mas, ada pertanyaan nih kamu nggak? Ada pertanyaan nggak? Sejauh ini sih Ya. itu aja sih, Pak, yang tadi. Ya, jadi kamu lanjutkan nanti ya. Oke, Pak. Oke, Siap. makasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya, sama. Masih banyak ya, Pak. Ya, sama. Saya izin live ya, Pak. Oke, silakan, silakan. Izin live ya, Makasih, Pak. Pak. Ya, sama.